ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل ملعن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang isim isyarah yang merupakan isim alam ketiga setelah isim dhamir, kemudian isim alam, kemudian isim isyarah. Afwan, dia merupakan isim ma'rifat yang ketiga, bukan isim alam yang ketiga, tetapi isim ma'rifat yang ketiga. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas beberapa poin yang menjadi catatan dari muallif hafizahullahu ta'ala terkait dengan huruf H atau terkait dengan isim isyarah. Yang pertama, beliau mengingatkan bahwasanya H yang ada pada hadza, hadhihi ini merupakan huruf, bukan rangkaian dari isim isyarah. Disebut dengan ha'ut tanbih, huruf tambahan untuk mengingatkan. Tapi kemudian beliau juga menjelaskan boleh menyebutkan H itu, boleh menghilangkannya atau boleh memisahkannya. Kemudian yang kedua, catatan dari beliau, pada isim isyarah yang menunjukkan benda yang jauh itu harus ditambahkan huruf kaf. Kaf, yakni dia menjadi dzalika atau menjadi dzaka, menjadi tika atau menjadi tilka, menjadi ulaika dan lainnya. Ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, kemudian catatan yang ketiga dari beliau, ini juga penting. Yang ketiga, al-kafu allati tattasilu bismil isyarati lil ba'id laisat dhamiran. Huruf kaf yang bersambung dengan isim isyarah yang menunjukkan benda yang jauh. Nah, huruf kafnya itu laisat dhamiran, bukanlah dhamir. Dia bukan dhamir. Huruf kaf pada dzalika itu bukan dhamir. Lalu apa kalau bukan dhamir? Wa innama hiya harfun. Wa innama, hanya saja atau hanyalah, dia itu huruf. Jadi ini huruf. Limujarrodil khitabi. Huruf apa? Huruf yang menunjukkan al-khitab, status orang yang diajak bicara. La mahalla lahu minal i'rab. Jadi K ini itu mengidentifikasikan, menjelaskan orang yang diajak bicara. Dzalika, bukan benda yang ditunjuk, tetapi orang yang diajak bicara. Seumpama kita berbicara dengan satu orang laki-laki, maka kita menggunakan ka, dzalika. Kalau kita berbicara dengan satu orang perempuan, maka kita menggunakan ki, dzaliki. Nah, itu. Jadi harokat yang ada di sini atau bentuk huruf ini, itu kita bisa mengetahui bahwa yang diajak bicara itu sesuai dengan keterangan hurufnya. Nah, kata beliau, fahadhil kaf, ini penting, maka huruf kaf ini la ilaqata laha bil musyari ilaihi, tidak memiliki hubungan dengan sesuatu yang ditunjuk. Dengan sesuatu yang ditunjuk. Ini K ini itu kembalinya bukan kepada benda yang ditunjuk, tetapi dia kembalinya kepada orang yang diajak bicara. Wa innama hiya lil mukhatabi. Hanya saja dia memiliki hubungan dengan orang yang diajak bicara. Nah, ini huruf K. Wa fiha lughatani, dan pada huruf kaf ini ada dua bahasa. Ada dua pilihan. Al-lughatul ula yang pertama,
anta tasarrafa hadhil kafu ma'al mukhatabi tasarrufal kafil ismiyati, yaitu mengubah huruf kaf ini ma'al mukhatabi bersamaan dengan orang yang diajak bicara seperti perubahan yang ada pada huruf kaf isim. Jadi kaf yang bersambung itu kan ada dua. Ada yang huruf, yaitu kaf yang ada di isim isyarah. Ada yang disebut dengan kaf isim atau disebut juga dengan dhamir muttasil. Seumpama kita mengatakan baituka. Baituka. Apa arti baituka? Rumahmu. Nah, ka di sini ini huruf atau isim? Maka jawabannya adalah isim. Adalah isim. Isim di sini, isim dhamir muttasil di sini menunjukkan apa? Menunjukkan status orang yang diajak bicara, baituka, rumahmu. Nah, mu di sini siapa? Satu orang laki-laki. Maka ini juga sama. Nah, bahasa yang pertama ini juga ditasarruf, ditasrif seperti dhamir muttasil yang ada pada isim, disesuaikan dengan orang yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicara satu orang laki-laki maka pakai ka sama. Kalau jamak bagaimana? Maka baitukum. Ini juga seperti itu, dzalikum. Nah, hanya saja yang ada pada isim isyarah itu huruf dan yang ada pada isim yang lainnya itu adalah isim. Nah, masjiduka, masjidukum, masjidukuma, masjiduki, masjidukuma, masjidukunna. Nah, masjid kalian, kalian satu orang, dua orang, banyak orang. Nah, itu seperti itu. Anta tasarrafa hadhil kafu. Kaf ini diubah-ubah. Ba ma'al mukhatabi disamakan, dikaitkan dengan keadaan orang yang diajak bicara, apakah laki-laki atau perempuan, satu orang, dua orang laki-laki, seperti ketika mentasrif, mengubah kaf isim. Ya, kaf isim ini maksudnya adalah huruf kaf yang ada pada yang bersambung dengan isim atau yang bersambung dengan isim atau yang biasa disebut dengan dhamir muttasil. Nah, yang biasa disebut dengan dhamir muttasil. Taib. Bersambung dengan isim, bersambung dengan fiil. Nah, contohnya adalah gini, kita contohkan. Jadi yang disebut dengan kaf huruf itu kaf yang ada pada isim isyarah, dzalika, tilka. Adapun kaf isim yang dimaksud itu adalah dhamir muttasil. Contohnya adalah dzalika baitun ya Muhammadu. Itu adalah rumah wahai Muhammad. Nah, yang za ini yang ditunjuk itu ini adalah si baitun. Itu adalah rumah. Lamnya ini menunjukkan bahwa yang ditunjuk itu jauh. Ini lam lil bu'di. Menunjukkan bahwasanya yang ditunjuk itu adalah jauh. Sedangkan ka ini menunjukkan status yang diajak bicara yang ada di hadapan kita, yaitu ya si Muhammad. Nah, kalau yang diajak bicara perempuan, kita ingin berkata kepada adik kita atau umi kita, itu adalah rumah wahai umi, maka kita bisa mengatakan bagi lugo yang pertama ini adalah dzaliki baitun ya Fatimatu. Dzalika baitun. Yang ditunjuk itu adalah rumah. Lamnya untuk menunjukkan jauh. Ki, kenapa pakai ki? Karena yang diajak bicara adalah perempuan. Sama dengan baituki ya Fatimatu. Dzaliki atau dzaliki baituki. Itu sama dengan kaf isim. Itu maksudnya ditasrif sesuai dengan kaf isim yang menyesuaikan dengan kondisi orang yang diajak bicara. Kalau dua orang yang diajak bicara, maka kita boleh mengatakan dzalikuma baitun. Jadi baitun sama karena dia kembalinya kepada isim isyarah. Isim isyarah ini kembali kepada baitun. Lalu lam di sini untuk yang jauh, kemudian kuma ini untuk dua orang laki-laki. Karena yang diajak bicara adalah dua orang. Dzalikuma baitun ya rajulani. Itu adalah rumah wahai dua orang laki-laki. Kalau perempuan juga sama, dzalikuma baitun ya talibatani. Itu adalah rumah. Jadi satu rumah, bukan dua rumah. Sehingga kuma ini tidak menunjukkan benda yang ditunjuk,
tetapi menunjukkan orang yang diajak bicara. Dzalikum baitun ya rijalu. Dzalikum. Nah, dzalikum seperti baitukum, rumah kalian. Ini juga seperti itu. Kum kembali ke orang yang diajak bicara. Dzalikum baitun ya rijalu. Itu adalah rumah wahai para laki-laki. Dzalikunna, ini kunna kembali kepada talibatu. Dzalikunna baitun ya talibatu. Nah, itu adalah rumah wahai para pelajar perempuan. Nah, ini boleh seperti ini. Jadi dari sini kita mengetahui kalau kita berbicara dengan perempuan atau laki-laki, 2 orang, 3 orang, 1 orang, itu kita sesuaikan keadaan atau harokat atau domir atau bukan domir atau hurufnya itu diperbolehkan. Nah, diperbolehkan. Mithalu hadhil lughah minal Qur'an, contoh bahasa ini yang pertama ini menyesuaikan kafnya, diubah-ubah. Selama ini yang kita tahu kan dzalika, ya sudah dzalika sama tilka. Dzalika baitun ya Muhammadu, dzalika baitun ya Muhammadani, seperti itu. Dzalika baitun ya Muhammaduna. 1 orang, 2 orang, 3 orang, dzalika tetap dzalika. Nah, itu untuk bahasa yang pertama ini boleh kita ubah. Mithalu hadhil lughati minal Qur'an. Apakah bahasa ini ada dalam Al-Qur'an? Nah, ini ada contohnya. Contoh bahasa ini dari Al-Qur'an. Yang pertama, al-mukhatabu mufradun mudzakkar. Orang yang diajak bicara adalah mufrad mudzakkar. Maka contohnya nahwu qaulihi ta'ala kadzalika. Kadzalika. Ini dzalika. Qala rabbuka. Qala rabbuka. Nah, kadzalika, demikianlah Rabbmu berfirman. Nah, ini yang diajak bicara ini adalah laki-laki. Kalau yang diajak berbicara perempuan, al-mukhatabu mufradatun muannathatun, nahwu qaulihi ta'ala kadzaliki qala rabbuki. Kadzaliki pada surat Maryam, kadzaliki qala rabbuki. Ya, kadzaliki ini menunjukkan yang diajak bicara adalah perempuan, yaitu si Maryam. Nah, dzaliki ini menunjukkan sesuatu. Kemudian al-mukhatabu mutsannan mudzakkar. Yang diajak bicara itu adalah 2 orang mudzakkar. Maka nahwu qaulihi ta'ala dzalikuma. Dzalikuma. Ya, ini perlu diingat bahwa yang menjadi isim isyarah adalah dzanya saja, lamnya menunjukkan yang ditunjuk adalah jauh, kemudian kuma ini menunjukkan orang yang diajak bicara berjumlah 2 orang. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Itulah wahai kalian berdua di antara apa yang diajarkan oleh Rabbku kepadaku. Al-mukhatabu jam'un mudzakkar. Kalau yang diajak bicara adalah jamak mudzakkar, maka nahwu qaulihi ta'ala dzalikum wassaqum bihi. Itulah oleh kalian. Nah, dzalikum. Nah, dzalikum, maka dzanya di sini isim isyarah, lamnya menunjukkan jauh, sementara kumnya menjelaskan status orang yang diajak bicara adalah jamak mudzakkar. Kemudian al-mukhatabu jam'un muannatsun, yang diajak bicara adalah jamak muannas, maka nahwu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi. Fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi. Nah, kunna ini menunjukkan yang diajak bicara adalah jamak perempuan. Nah, sehingga sekali lagi yang menjadi isim isyarah itu hanya dzanya saja, dalam bentuk apapun itunya hanya dzanya saja, baik yang dekat atau yang jauh. Kalau yang dekat hadza, kemudian kalau yang jauh adalah dzalika. Itu semua yang menjadi isim isyarah adalah dzanya saja. Taib. Kemudian bahasa yang kedua, itu bahasa yang pertama tadi boleh mengubah-ubah huruf kafnya. Dzalika, dzaliki, dzalika, dzalikuma, dzalikum, dzalikunna. Itu boleh. Kemudian bahasa yang kedua, antufroda kaful khitabi. Dimufradkan huruf kaf khitafnya. Dimufradkan. Dzalika. Wa tuftaha ala kulli hal, dan di fathah dalam keadaan apapun. Dimufradkan huruf kafnya, bukan dzalikum, bukan dzalikuma, tetapi mufrad dzalika, dan harokatnya fathah.
ala kulli halin, ala kulli hal dalam keadaan apapun, tagliban li janibil wahidil muzakkar. Ini dalam keadaan mufrad muzakkar ini, dalam keadaan mufrad muzakkar. Nah, jadi ini yang lebih mudah sebenarnya bagi kita para pemula. Nah, bahasa yang kedua juga ada. Mau status yang diajak bicara 1 orang, 2 orang, 3 orang, perempuan atau laki-laki, pakai dzalika. Taqulu, contohnya engkau mengatakan dzalika baitun ya Muhammadu, itu adalah rumah wahai Muhammad. Ini mufrad muzakkar. Dzalika baitun ya Fatimatu, dzalika baitun ya Fatimatu. Nah, dzalika baitun ya Fatimatu. Ini Fatimah tetapi tetap dzalika. Ini tidak tilka ya, karena kalau tilka ini kan yang ditunjuk. Ini dzalika tetap. Kembalinya ke baitun muzakkar. Dzalika baitun ya rajulani, itu adalah rumah wahai 2 orang. Ini enggak perlu dirubah menjadi dzalikuma, enggak boleh. Dzalika baitun ya talibatani, enggak perlu dirubah menjadi dzalikuma. Dzalika baitun ya rijalu, ini tidak perlu diubah menjadi dzalikum. Dzalikunna, dzalika baitun ya talibatu, tidak perlu diubah menjadi dzalikunna. Ini bahasa yang kedua yang lebih simpel. Dalam keadaan apapun, kalau yang ditunjuk itu muzakkar maka pakai dzalika, kalau yang ditunjuk itu adalah muannas maka pakai tilka. Enggak perlu tilkuma, tilkum, tilkunna, enggak perlu. Apakah ada contoh dalam Al-Qur'an? Ada. Mithaluha minal Qur'an, contohnya dalam Al-Qur'an adalah qauluhu ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami menjadikan kalian. Nah, yang diajak bicara adalah jamak, tetapi di sini tetap memakai mufrad. Nah, dzalika khairun lakum, itu lebih baik bagi kalian. Nah, ini adalah yang ditunjuk. Lamnya menunjukkan jauh, kalau kafnya menunjukkan yang diajak bicara. Yang diajak bicara itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian, berarti banyak orang. Tetapi tetap pakai ka, bukan dzalikum khairul lakum. Nah, wa kadzalika ja'alnakum, wa kadzalikum, bukan seperti itu, tapi wa kadzalika. Al-muhim boleh diubah sesuai kondisi mukhatab, orang yang diajak bicara, boleh tetap sama pakai dzalika dalam keadaan apapun. Nah, sekarang i'rabnya. I'rabu asma'il isyarah. Taib, untuk i'rab isim isyarahnya pelan-pelan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.